Oke, yuk guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya ya, teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan dari subscriber, dari para teman-teman Kura Tegal yang sudah kita rangkum ya, teman-teman ya. Jadi kemarin kan kita bikin video lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan karena saking banyaknya, jadi kita akan bikin video lanjutannya ya, teman-teman ya. Oke, kita akan bikin video lanjutannya mengenai pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman ya. Sorry, sambil makan permen teman-teman. Oke ya guys, untuk pertanyaan pertama itu vitamin apa untuk sulcata dan para torto ya guys. Jadi untuk para torto, untuk yang baby kita beriin vitaminnya itu multivitamin atau menggunakan B kompleks, itu juga bisa. Kalau teman-teman ingin beli multivitamin juga ada sebenarnya di marketplace. Teman-teman tinggal cari aja multivitamin, mereknya bebas, mau merek Jungle Heart boleh, atau mau merek dari Repcal juga boleh, teman-teman, itu nggak masalah. Kalau saya menggunakan Jungle Heart ya, teman-teman ya, karena Jungle Heart lebih, jadi teman saya jual, jadi saya ngelarisin teman. Untuk komposisinya sebenarnya sih sama, di situ ada ingredientsnya, jadi teman-teman bisa ngeliat multivitaminnya apa aja. Nah kalau untuk jumbo-jumbo di farm saya, itu kita beriin vitamin B kompleks ya teman-teman dari IP. Mungkin teman-teman yang udah sering lihat channel saya sebelumnya, kalian tahulah vitaminnya seperti apa. Vitaminnya itu kemasannya segini, warnanya kuning ya, kuning ke warna ke oren-orenan gitu, vitamin B kompleks gitu. Kalian tinggal cari aja di apotek, itu ada vitamin B kompleks dari IP. Oke, untuk cara pemberiannya tonton video saya sebelumnya. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua, siomak kalau beli di pasar namanya apa? Nah, kalau siomak ya, siomak teman-teman namanya sayur siomak. Jadi teman-teman tinggal cari di tukang sayur, di pasar atau di supermarket sayur siomak. Tanya petugasnya aja atau tanya pegawainya, sayur siomak seperti apa? Nah, ada dua, siomak dan fumak. Jadi bentuk daunnya, teksturnya hampir mirip, cuman kalau fumak itu daunnya lebih panjang-panjang, terus ada batangnya ya guys. Batangnya itu seperti pohon apa ya, seperti pohon tebu kalau siomak, tapi daunnya agak melebar, nggak seperti tipis-tipis seperti daun tebu ya. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, pelet kelincinya merek apa ya? Nah, ini di konten mengenai yang pelet rahasia itu untuk jumbo-jumbo, kita beriin pelet itu, pelet kelinci mereknya adalah Vitamax ya teman-teman ya. Vitamax yang gambarnya ada kelincinya. Nanti teman-teman boleh lihat di video saya sebelumnya Vitamax itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman kalau nggak saya cantumin aja di sini nanti vitaminnya peletnya Vitamax itu seperti apa. Ini nanti di sini ya. Nah, teman-teman bagus ini menggunakan pelet kelinci yang ini ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan merek lain, terserah teman-teman, terserah kalian aja. Cuman kalau saya menggunakan Vitamax ini di sini nanti. Oke. Mau tanya mas, apa bisa Pardalis dengan Golden Creek digabung dalam satu kandang? Ini sering saya jawab. Jadi untuk Pardalis dicampur dengan jenis apapun, atau torto jenis apapun dicampur dengan apapun, lebih baik jangan ya, lebih baik dipisah. Kecuali teman-teman bisa menyediakan tempat yang lebar, kan saya sering dibahas juga. Jadi kalau teman-teman memiliki kandang yang luas, itu bisa digabung ya untuk jumbo, misal sulcata dengan aldabra satu kandang, tapi yang luas itu nggak masalah. Tapi kalau masih dalam kontainer atau dalam terrarium, lebih baik dipisah teman-teman, karena kotoran dari Pardalis itu kurang baik untuk jenis torto lain. Jadi kotoran jenis torto lain pun tidak bagus untuk Pardalis juga. Jadi kadang mereka saling makan pup ke pup ya, karena memang biasanya kura itu membutuhkan pup dari size yang lebih besarnya, atau dari misal ada Pardalis size 5 cm dengan Pardalis size 15 cm. Jadi Pardalis size 5 cm itu kadang memakan pupnya yang 15 cm karena membutuhkan serat dan mineral yang ada dalam
kandungan dalam pupnya, kecuali kalau di alam ya. Kalau di alam kan mereka tinggal di habitatnya, di alamnya, tanah. Nah, tanah itu kan banyak mengandung unsur mineral, jadi para tortoise itu bisa mengambil mineral-mineral yang ada dalam tanah. Kalau kita ngekip di dalam rumah kan kita kadang cuman pakai kokpit atau kokohas, atau menggunakan karpet, atau menggunakan kertas koran, itu kan nggak ada mineralnya ya teman-teman ya. Nah, itu mereka sebenarnya kurang nyaman sebenarnya ya guys. Cuman kalau di rumah ya memang tutorial care-nya seperti itu sih. Cuman kalau di alam aslinya mereka kan hidup di grassland. Grassland itu kura tanah, jadi tanah mereka hidupnya di atas tanah ya teman-teman ya. Jadi mereka membutuhkan tanah untuk kelangsungan hidup mereka. Oke. Jadi lebih baik jangan ya guys, dipisah aja ya, jangan dicampur ya. Tegalnya mana? Tegalnya saya sering jawab tanyaan di Instagram. Tegalnya itu saya ada di daerah Komplek Pasar Pagi ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin main ke farm saya boleh-boleh aja, welcome, saya terima. Teman-teman datang aja ke sini, barangkali mau lihat-lihat juga apa aja yang ada di sini, teman-teman boleh datang ke sini. WA aja ya, nanti saya share log. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, sulcata siap bertelur itu usia berapa Om? Kalau usia itu biasanya untuk betina itu di atas 7 tahun ya. Untuk size-nya itu bebas. Ada size 7 tahun itu kan biasanya kura itu kan tergantung genetik masing-masing. Ada yang 7 tahun size-nya masih 40 cm ada. Ada yang 7 tahun size-nya udah 50 cm ada. Bahkan 7 tahun yang size-nya 60 cm juga ada. Kalau size itu doesn't matter ya sebenarnya. Hanya menentukan jumlah telur yang ada di dalam tubuh kura-kura. Jadi kalau 40 cm mungkin maksimal telur 20, 50 bisa 25, 60 bisa 30 butir ya. Jadi hanya menentukan itu. Cuman kalau untuk menentukan kapan bisa bertelur, idealnya 7 tahun ya. Jadi 7 tahun itu masa reproduksi dari kura sulcata tersebut itu udah matang ya. Jadi bisa bertelur, oke? Terus kalau pakai pelet ikan koi aman nggak ya Mas yang merah tuh? Tergantung nih mau ngasih makannya jenis torto yang apa. Kalau torto yang forest boleh, karena torto forest itu omnivora jenisnya. Tetapi tetap kita harus memakai kaidah yang benar. Jadi torto itu kan sebagai herbivora ya teman-teman ya, walaupun ada yang omnivora tapi jumlahnya tuh komposisinya sedikit ya. Jadi kita banyak makan sayuran dibanding makan daging-dagingnya itu. Jadi komposisinya 80 dan 20%. Jadi mungkin dalam sebulan kita punya red hood atau punya cherry head, kita beriin udang atau bahkan daging atau telur juga nggak apa-apa untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Tapi 1 bulan itu hanya cukup 2 kali ya teman-teman ya. Mungkin lebih enaknya seperti ini, 2 minggu sekali aja deh. 2 minggu sekali kita kasih makan udang. Ya itu juga penting juga untuk reproduksi dianya, untuk perkembangan tubuh dianya. Oke teman-teman, untuk komposisinya kurang lebih sih seperti itu. Jadi teman-teman kadang-kadang kan ada yang bertanya juga, Bang, kalau CH saya sering dikasih udang, boleh-boleh aja sih teman-teman, tapi jangan sering-sering ya. Karena pada hakikatnya torto itu adalah dia pemakan herbivora ya, pemakan tumbuhan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak protein hewaninya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk torto 7 cm gimana cara kasih B kompleksnya? Dihancurin dulu. Jadi vitaminnya kan masih butiran itu, dihancurin dulu jadi serbuk, ditabur-taburin di atas pelet atau di atas sayurnya. Nanti dia bisa makan langsung ke situ. Oke teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya adalah rumputnya udah pasti habis. Ya dulu kan di enclosure kita sulcata di sini jumbo-jumbo kita pakai rumput ya. Memang bener sih, umurnya cuma sebentar rumputnya langsung habis. Bos pakai Spectra digimanain? Rig saya hidungnya berai terus. Kalau Spectra itu caranya adalah di force feed kan ya teman-teman ya. Jadi mulutnya tortonya itu dibuka, ditetesin aja langsung masuk ke mulut. Itu cukup 1 tetes saja. Atau dengan istilahnya dengan menggunakan teknik force feed ya. Ada di konten saya sebelumnya, teman-teman yang belum ngeliat nonton aja langsung di konten saya sebelumnya. Force feed seperti apa, oke?
Om Rudi, sulcata aku makan paku payung, gimana cara agar paku payung itu tersebut keluar? Lebih bagusnya kalau menurut saya itu dalam 3 hari atau 5 hari full kita kasih makan yang banyak air ya, contoh buah-buahan. Jadi biar dia dipaksa untuk selalu pup dan selalu kencing ya. Jadi kalau dikasih buah-buahan terus kan lama-lama dia nanti sering pup, nanti pakunya itu sering ikut ke bawah juga melalui pupnya itu. Semoga bisa keluar ya guys. Tapi hati-hati banget ya, itu lain kali kalau ingin mastiin kura diumbar itu harus dijaga kebersihannya ya, termasuk paku atau besi atau apa ya, karena itu fatal banget kalau sampai kemakan. Semoga bisa keluar ya dengan cara seperti itu. Kalau misal teman-teman penasaran cara ngeluarinya ya, teman-teman langsung ke dokter aja. Mungkin dikasih obat pencahar atau apa, coba teman-teman langsung ke dokter aja biar lebih pasti ya. Semoga udah keluar ya Mbak pakunya ya, semoga ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya, Bang Sulki, saya kalau pas saya kasih makan sayur saya taburin bubuk kalsium, nggak nafsu makan. Ya memang kadang suka seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pakan pelet atau pakan sayur kalau ditaburin bubuk kalsium biasanya baby sulcata itu nafsu makannya malah menurun ya. Kadang nggak kesentuh sama sekali, malah nggak mau dimakan. Kadang memang seperti itu ya teman-teman ya. Terus cara ngakalinya gimana? Cara ngakalinya ya kita biasanya satu, ada yang kita taburin melalui air rendaman bisa. Terus yang kedua, kita menggunakan kalsium cair, ada di marketplace, teman-teman cari aja kalsium cair, mereknya bebas, saya nggak mau nyebutin merek, apa aja boleh. Terus yang ketiga itu ada cara yang tradisional ya. Tradisional itu cara Torto Keeper dari dulu turun-temurun menggunakannya, yaitu dengan membeli tulang sotong ya teman-teman ya. Saya sering kasih juga sebelumnya di video saya sebelumnya, tulang sotong yang masih utuh dicuci bersih, terus dipotongin pinggir-pinggirannya yang tajam-tajam. Habis itu tulang sotongnya taruh aja di kandang dia, jadi itu selalu available, selalu ada di kandang. Nah jadi tujuannya apa? Biar tortonya itu cari kalsium, itu tinggal gigit-gigit tulang sotong tersebut. Nah tulang sotongnya nanti lama-lama bisa mengikis juga taring-taringnya ya, bukan taring ya, paruh ya teman-teman ya, paruh dari kura-kura tersebut. Jadi kura-kura tersebut paruhnya itu nggak seperti kelinci ya. Jadi kadang-kadang kita melihat paruh kura-kura yang panjang depannya aja seperti kelinci ya. Nah itu bisa dikikir menggunakan tulang sotong ya guys. Jadi langsung aja beli tulang sotong di pasar burung untuk sedia di kandang ya. Barangkali ditaburin nafsu makannya berkurang, malah sayang ya guys, terbuang percuma pakannya. Jadi kalau misal nggak ada masalah, ditaburin masih oke, nggak masalah. Tetap aja ditaburin seminggu 2 kali itu cukup lah ya guys. Cuman kalau teman-teman ingin simple, langsung aja beli tulang sotong. Nah tulang sotongnya taruh aja di kandang, oke? Ko Rudi, saya lagi sedih, RF saya baby tiba-tiba sudden death. Sebenarnya kalau kasus red foot sudden death itu jarang banget ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya pasti udah ngalamin sakit dulu ya, sakit dulu. Jadi sakit itu yang ditimbun terus, nanti lama-lama memuncak, akhirnya terjadi sudden death teman-teman. Oke. Ya untuk Kevin Dominic turut berduka cita ya. Semoga diberiin pets yang lebih baik, yang lebih sehat lagi nanti ke depannya ya teman-teman ya. Oke. Itu nama obatnya apa Om? Obatnya itu saya menggunakan Spectra ya. Ada di channel saya sebelumnya itu saya menggunakan Spectra atau menggunakan Super N atau jenis obat apa juga yang mengandung antibiotik di toko burung itu ada ya teman-teman ya. Bilang aja Spectra pasti ada sih, rata-rata ada sedia, kalau nggak Super N. Oke. Terus kalau sulcatanya sudah besar gimana cara force feednya Om? Nah untuk sulcata ukuran rada besar memang rada ribet cara force feednya, tapi caranya itu sama. Jadi lebih gampangnya itu teman-teman membeli suntikan spet khusus untuk force feed. Itu di Tokped ya, di marketplace ada, bentuknya besi panjang segini. Di sini ada tempat untuk kayak suntikan, tabung suntikannya, jadi di situ bisa diisi sari-sari makanan. Jadi begitu dicongkel gini langsung dipompa, langsung masuk ke dalam teman-teman. Saya pernah ngelihat alat itu di Tokped tuh ada. Cuman
syukur sih kalau punya saya sulcatanya yang besar itu kita jarang force feed ya, mereka sehat-sehat semua karena saya menggunakan care seatnya itu sesuai dengan alam mereka, jadi mereka terbiasa dengan kehidupan yang ada di alam mereka, jadi jarang sakit ya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas habitat aslinya kura-kura seperti apa di alamnya, dan kita menerapkannya di dalam care seat tutorial cara perawatan kita ya teman-teman ya. Oke guys. Terus channel di ronsen juga sudah, tapi udah sebulan belum. Maksudnya apa ya? Sebentar. Oh misalnya aku makan, oh ini yang tadi. Oke. Dicampur betadine. Nah, untuk betadine itu bisa untuk pengobatan luka dan pengobatan jamur ya teman-teman ya, di sulcata ataupun kura air ya. Jadi cara pemakainya itu ditetesin langsung ke lukanya, kalau enggak ditetesin langsung ke tempat yang ada spot yang ada jamurnya, habis itu langsung ditetesin aja. Kalau enggak lebih enak lagi direndemin di tempat rendemannya ya, jadi itu nggak masalah sih. Jadi misal sulcata ditaruh di kontainer, taruh di situ air dengan ditetesin dengan betadine ya, dengan betadine itu nanti diaduk-aduk, nanti sulcatanya taruh di situ apabila jamuran. Kalau enggak untuk kura air yang jamuran juga bisa seperti itu direndam kurang lebih sekitar 15 menit sambil dijemur menggunakan betadine, itu udah cukup sih, bisa menghancurkan bakteri, jamur sama luka ya teman-teman, bisa menyembuhkan luka juga. Keren auto sub. Thank you ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman subscribe dong biar kita semakin semangat, dan kita ingin membuat konten-konten yang lebih menarik agar teman-teman itu bisa melihat keseruan-keseruan kita juga. Oke teman-teman. Untuk solar grow 125 watt paling pas berapa sentimeter ke kura jenis sulcata 40 cm om? Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang kita jarang bahas mengenai berapa senti. Jadi lampu yang ideal itu di atas 80 watt. Itu idealnya adalah 70 cm sampai permukaan dasar ya. Jadi 70 cm itu maksudnya seperti ini. 70 cm ini misal lampunya di sini, ini tanah di sini. Jadi lampunya itu kurang lebih sekitar 70 cm. Jadi 70 cm ini jarak dari bawah ini sampai atas ya, teman-teman ya. Jarak ini dari bawah sampai atas itu teman-teman ukur aja 70 cm, nanti baru dipatenkan di sini ya teman-teman ya. Jadi biar kura-kuranya itu nggak terlalu panas. Nah, jadi jaraknya itu 70 cm itu diukur dari atas sampai bawah ya teman-teman ya, biar nggak kepanasan ya. Karena misal terlalu pendek itu nanti kura-kuranya juga terlalu panas, terus lama-lama dehidrasi ya teman-teman. Cuman lebih baiknya sih kalau ukurannya itu 70 cm teman-teman, itu minimal 70 cm. Jadi bagusnya 70 sampai 80 cm lah, itu jarak-jarak yang ideal untuk menaruh lampu ya teman-teman ya. Jadi tapi misal tempatnya luas, jadi ini sampai sini, jadi lampunya ditaruh di sini aja, nanti biar kura-kuranya kalau butuh panas ke sini, kalau misal nggak butuh panas ke sini. Gimana kalau di enclosure, di alamnya, maksudnya di kandang yang luas, itu kita taruh aja di spot dia biasa tidur, taruh situ aja. Nanti kalau misal dia butuh panas, dia datang lagi ke situ sendiri. Kalau misal nggak butuh, dia langsung ke sana gitu teman-teman ya. Oke. Om, cara bedain tortopilek sama dehidrasi itu gimana? Soalnya sama-sama keluarin cairan dari hidung. Sebenarnya kalau dehidrasi itu tidak keluarin cairan dari hidung ya. Kalau yang keluarin cairan dari hidung itu dipastiin kura tersebut itu pilek. Cuman pilek itu kita nggak usah terlalu khawatir, karena pilek itu ada banyak faktor ya teman-teman ya. Salah satu faktornya itu faktor dari virus dan bakteri ya teman-teman ya. Ya, virus dan bakteri itu kita memang harus untuk mengobatinya ya. Nah, itu cara-cara ciri-cirinya gimana kalau virus dan bakteri? Biasanya kura-kura tersebut itu disertai indikasi atau gejala yang lain. Contoh misal matanya itu berair, terus yang kedua kurang aktif, terus nafsu makan menurun. Itu biasanya pilek yang karena bakteri. Terus yang karena kedua adalah karena BS ya. BS itu bladder stone. Jadi kura yang pilek itu kadang juga bladder stone. Itu karena bladder stone itu nyangkut di pencernaan dia. Jadi
kura tersebut nggak bisa pup, nanti lama-lama anusnya itu membesar. Dan anusnya membesar ini diinfeksi oleh bakteri masuk melalui situ, sehingga kura tersebut pilek ya teman-teman ya. Nah yang ketiga ini itu karena kepanasan teman-teman. Karena kepanasan, misal suhu kandang itu terlalu panas, lampunya terlalu besar wattnya, itu bisa menyebabkan kura tersebut kepanasan sehingga ngeluarin ini. Nah untuk solusinya gimana? Kalau misal kepanasan, di dalam kandang bisa ditaruhin water dish teman-teman. Di dalam, sebenarnya wajib sih teman-teman kita menyediakan water dish di dalam kandang cara pemeliharaan torto, karena ada water dish itu kura tersebut apabila butuh cairan, butuh minum, dia bisa langsung ambil air di situ, selalu available. Jadi kita nggak terlalu mengandalkan untuk jemur dan rendam pada pagi hari dan sore hari. Kalau udah ada air, kita di kandang itu sebenarnya udah cukup sih teman-teman ya. Tetap boleh direndam itu mungkin sehari sekali aja, atau 3 hari sekali, atau 2 hari sekali juga oke, nggak apa-apa. Maksimal 3 hari sekali kita merendam ya teman-teman. Cuman kalau tempat minum water dish itu wajib available, harus ada gitu. Oke teman-teman, saya rasa ini aja pertanyaan-pertanyaan yang kita rangkum yang bagus-bagus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, menambah ilmu untuk teman-teman, supaya tortonya itu sehat selalu. Salam sehat untuk torto ya guys, untuk torto di Indonesia. Semoga torto di Indonesia itu kipernya semakin maju guys. Thank you teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you at next video. Bye bye.